banget karena yang selama ini aku kerjain, dan juga deg-degan karena kan lagu pertama aku yang bahasa Indonesia. Berharap banget semoga bisa banyak yang nerima, banyak yang support juga, dan banyak yang suka lagunya, dan semoga kita bisa menggalau bersama. Seperti itu. Oke, ini kan proyeknya bareng sama Andres, gimana nih? Susah nggak tektokannya? Gimana, susah nggak? Atau kayak langsung Justru malah kayaknya karena kita emang udah sering ketemu dan emang udah akrab juga, jadi malah enjoy aja ngerjain video klip ini, juga nggak kerasa capeknya karena kita selama di set juga kita saling support, saling bantu actingnya, karena kan dia udah lebih jago ya kalau acting, jadi dia ngebantuin aku banget, dan sama syuting juga ya udah have fun aja, kita nggak kerasa kayak lagi kerja gitu. Andresnya gimana pas kamu mau tawarin langsung mau gitu? Apa gimana sih? Iya pastinya, iya maksudnya kan dia juga, aku tahu dia pasti nge-support aku banget, aku juga minta tolong mau nggak bantuin di video klip aku, untungnya dia mau gitu. Gimana Caca untuk single yang baru kali ini? Deg-degannya seperti apa? Anda sudah kerja telur belum? Iya, deg-degannya kayaknya lebih deg-degan dari single-single aku sebelumnya, karena kan single sebelumnya aku tuh ya berdiri sendiri aja, aku nulis lagu sendiri dan aku ngebawain lagu aku sendiri, jadi mungkin penjiwaannya emang udah ada dari aku ya. Tapi kalau dari single kali ini karena udah diciptain sama Kapika, terus juga di luar zona nyaman aku, kayak cara nyanyinya, style musiknya itu beda banget, jadi pastinya ada proses lagi untuk aku ngejiwain musiknya, tapi ya pastinya pas udah rilis aku lega banget, akhirnya bisa dinikmati sama banyak orang. Cak, lama nggak sih Cak adaptasinya Cak? Kayak kan biasa nyanyi menyanyikan lagu lirik bahasa Inggris, DIY-nya kan beda pasti dengan Iya. bahasa Indonesia. Itu butuh waktu berapa lama gitu untuk kayak dapet nih? Mungkin beberapa kali mendengarkan sampelnya sih, kan harus kayak kita dengerin terus diresapi dulu liriknya, didengerin benar-benar dijiwain banget musiknya, itu berapa lama ya? Butuh proses lah pokoknya, soalnya kan juga bukan aku yang nyiptain, jadi harus ngerti isi kepala Kapika waktu nyiptain ini juga gimana, aku harus ada chemistry itu, dan alhamdulillah kita tuh waktu sekali dua kali ketemu udah bisa nyambung gitu, jadi lumayan ngebantuin juga Kapika dalam hal itu. Butuh berapa kali take itu pas pertama? Untuk take-nya itu aku nggak tahu ya, tapi kan dalam kayak vocal guiding-nya itu emang beda ya dari kayak cara nyanyi aku lagu biasanya sama cara nyanyi lagu bahasa Indonesia kali ini. Jadi berapa kali ya? Kayaknya nggak banyak-banyak banget karena Kapika juga bantuinnya juga aku langsung ngerti jelas gitu. Tingkat kesulitannya seperti apa? Di lagu yang channel ini diciptakan oleh orang lain. Tingkat kesulitannya sebenarnya gimana ya, setengah-setengah, sulit nggak sulit sih, karena nggak sulitnya karena kan ini ceritanya emang dari aku sendiri, jadi aku udah ngerti kira-kira poin apa yang mau aku tunjukin banget, yang bukan dari aku kan emang secara gaya bahasa dan juga gaya musik dan nadanya, jadi setengah-setengah sih karena ceritanya aku udah ngerti, aku tinggal pelajarin gimana cara menyampaikannya dengan baik. Kak, mungkin kenapa sih judulnya Mengapa Patah Hati? Judulnya Mengapa Patah Hati? Karena apa ya? Karena kan dari inti ceritanya itu kayak kita tuh sebenarnya emang nggak ada apa-apa. Terus kenapa kita bisa cemburu padahal kan kita bukan apa-apa. Makanya kayak bertanya, kenapa sih patah hati? Padahal kan nggak ada apa-apa juga gitu sih. Mungkin pengalaman kah? Atau kayak gimana? Iya, pengalaman iya, karena kayaknya pernah ngalamin seperti banyak orang ya, kayaknya remaja-remaja zaman sekarang juga problemnya itu mirip-mirip sama aku gitu. Jadi aku juga sekalian pengen dari curahan hati aku juga pengen mewakilkan perasaan generasi galau Indonesia. Ini patah hatinya memang beberapa bulan belakangan atau Wah, sekolah atau spesifik ya. Pokoknya aku pernah ngalamin aja. Aku pernah. Kapan? Kapan? Aku lupa. Kapan ya? Atau yang pengalaman pertama kamu pertama kali atau sudah yang berulang-ulang? Mungkin salah satu yang paling aku ingat kali ya. Jadinya kenapa aku bisa nyurahin seperti itu karena ya aku ingat, tapi aku lupa. Ya, tapi karena udah sering patah hati mungkin udah move on ya. Gimana? Maaf, Pak. Ya mungkin karena udah sering patah hati. Tapi ini udah move on berarti.
Iya, aku sih sebenarnya gampang untuk move on sih karena aku lebih suka happy aja daripada sedih-sedih gitu. Jadi sekalinya aku sedih atau patah hati pasti aku udah nyari distraction lain yang kira-kira bisa aku bikin mood aku balik lagi, bisa bikin aku happy lagi. Kamu patah hati terberat kamu gimana sih? Bisa apa gitu? Mungkin di lagu ini sih karena kayaknya aku jarang patah hati. Jadi ini salah satu yang aku ingat gitu. Tadi sempat ini juga di video klipnya ada adegan mungkin acting gitu. Ada kesulitan kayak gimana sih? Apa bakat yang terpendam? Aduh, bakat yang terpendam kayak aku masih belajar banyak, apalagi kan aku belum pernah kayak serius di dunia acting ya, nggak pernah kayak sinetron atau series itu belum pernah nyoba, mungkin kayak di video klip aja. Jadi yang kali ini yang video klip itu sih aku lebih kayak seneng aja karena akhirnya aku bisa belajar sesuatu yang selama ini tuh aku sebenarnya pengen banget belajar tapi belum punya tekadnya, belum nekat gitu untuk nyobain. Jadi belajar actingnya di MV sendiri aja gitu. Nah, aku tuh seneng banget karena banyak banget yang bantuin, ada Andres, ada Rizkur juga, ada Kapika yang nge-guide aku gimana kira-kira emosinya yang mau didapetin yang bagian mana gitu. Tapi untungnya aku tuh kayaknya wajahnya emang melankolis, jadi kalau sedih itu gampang gitu. Jadi ya alhamdulillah terbantu lah itu. Tapi senangnya emang di musik atau di acting sih? Aku sih lebih ke musik ya untuk sekarang karena sebenarnya kalau misalkan in my free time kalau ada waktu yang senggang itu aku lebih suka ya dengerin musik atau enggak nulis lagu, walaupun yang baru aku rilis kan baru sedikit tapi sebenarnya kayak bang lagu aku yang aku simpen itu ada lumayan gitu. Jadi aku lebih ke musik sih daripada acting untuk sekarang. Nah, tapi kenapa maksudnya belum berani untuk terjun ke acting? Tadi kan sementara iya, kamu iya. bilang udah banyak nih tawaran-tawaran dari PH. Iya, kenapa belum berani? Kayaknya aku tuh pengen banget kayak belajar dulu biar mateng dulu aja sebelum aku bisa berani untuk mungkin main film atau series. Jadi aku udah bisa terbentuk dulu sebelum aku keluarkan gitu loh. Pengennya sih gitu. Memang udah banyak nolak-nolak, Cak. Udah banyak nolak-nolak Cak, tawaran-tawaran dari PH. Bukan nolak sih, kayak di hold dulu aja karena aku belum siap. Tapi kedepannya ini ya, kalau misalnya dapat tawaran yang baik mungkin diterima. Iya, karena emang nggak nutup kemungkinan sih. Aku tuh pengen banget sebenarnya, tapi untuk sekarang ini aku mau fokusnya belum di acting dulu. Ngikut kelas acting nggak sih? Caca, Hah? ngikut kelas acting nggak sih? Ikut segitu nggak sih? Enggak sih, tapi aku tuh pengennya belajar ya dari mungkin kayak project-project sendiri aja sebelum kayak project yang lebih besar gitu loh. Ya, tapi dengan kesuksesan yang sekarang, kamu masih suka ada bayang-bayang nama besar papa nggak sih? Masih suka ada Ya, yang masih suka dihantui nggak sih sama dengan Dihantui ya komentar-komentar? bahasanya. Pastinya ya Kak, karena kan lagi pula gimana ya, emang udah background aku kayak gitu ya, aku nggak bisa ngelepas dengan gitu aja gitu, karena nanti misalkan aku udah punya karya yang keren banget pasti akan ada yang bawa-bawa ini anaknya Parto gitu-gitu. Jadi ya aku cukup ya udah aja gitu, jangan dipikirin banget kalau misalkan dia komentar yang negatif tentang itu gitu sih. Tapi apa yang bisa membuat kamu kan tadi kata bapak kamu cuek ya dengan omongan netizen. Nah, karena nggak banyak yang kayak kamu gitu. Jadi untuk usia kamu itu ada baper lah gitu. Tapi gimana sih bisa kayak gitu? Nggak tahu, kayak emang dari dulu aja kayak kalau misalkan ada yang ngomong-ngomong yang nggak enak tentang aku ya aku mikirnya ya kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya orang pokoknya pasti ada aja yang satu dua nggak suka sama kita. Jadi daripada kita mikirin mereka yang nggak suka sama kita, lebih baik kita improve diri kita sendiri untuk kepentingan sendiri aja gitu. Tapi ada mungkin selain karir, kamu mau lanjut sekolah lagi nanti kan udah lulus ya? Ada rencana nggak pengen lanjut? Aku ingin studi di luar sih kalau misalkan bisa ya, karena kan kalau sekarang lagi pandemi juga kayaknya agak repot, tapi pengen banget kalau misalkan ada kesempatan aku pengen lanjut kuliah di luar. Ambil apa? Aku ambil graphic design. Kalau misalnya kamu sekarang lagi seorang penyanyi nih, kamu mau jadi seorang apa? Kayaknya kalau misalkan nggak jadi penyanyi, aku jadi pelajar aja sih, pelajar dan graphic designer. Emang suka desain? Iya, kayaknya salah satu passion aku ya di art aja sih. Jadi semua yang berbau art kayak seni, desain, dance, nyanyi, aku tuh suka. Gambarnya lebih ke arsitektur atau ke Graphic design lebih ke apa ya? Animasi, ilustrasi gitu sih, bukan yang arsitek.
kamu ada artinya siap untuk meninggalkan karir kamu di hiburan kalau misalnya kamu nanti kuliah ke luar negeri? Kalau misalkan ini aku kayak punya rencana pengennya sih aku imbangin aja, karena kan kalau misalkan aku nggak bisa ambil job kayak series atau apa, aku masih ada YouTube juga kan, ada platform lain aku masih bisa berkarya gitu. Jadi kalau bisa ya aku nggak nge-stop karir aku, tapi justru aku coba untuk imbangin study dan karir aku. Udah ada bayang sih negara apa yang kamu nanti? Iya, rencana sih ke UK, ke Inggris. Itu insya Allah doakan teman-teman, terima kasih. Amin. Sedikit dong, Patrio Junior tuh seperti apa sih konsepnya? Patrio Junior Oh, udah ada Patrio hubungan Junior. belum sih sama Mas Eko? Oh, jadi waktu itu emang udah sempet direncanain untuk bikin program kita bertiga, karena kan kita sempet collab YouTube bareng-bareng kan, bapak dan anak itu berenam berarti. Dan ternyata emang seru banget gitu, udah tektokannya udah dapet banget. Dan emang waktu itu udah ditawarin untuk bikin program yuk kita Patrio Junior, ceritanya ya seru-seruan aja gitu, karena kayak meneruskan legacy bapak-bapak kita gitu ya. Tapi emang belum sempet karena kan jadwal bapak-bapak ini bentrok ya, dan kita juga beda-beda prioritasnya gitu. Hanan yang paling kecil dia masih ada kayaknya sekolah, dan juga Naila ada aku juga masih musik juga, jadi masih belum ketemu gitu klubnya jadwalnya. Ya tapi ada paksaan nggak sih dari bapak-bapak nih, pokoknya anak-anak tuh mesti terus ini legacy Patrio Junior ini nih? Enggak juga sih, karena waktu itu kita emang seru-seruan aja, jadi emang niatnya ya bikin apa ya, yang kangen-kangen sama Patrio zaman dulu, sekarang udah ada anak-anaknya nih, kita seru-seruan bareng yuk kayak gitu. Oke, seru-seruannya untuk sebuah grup lawak lagi atau memang dalam Aduh, konsep yang berbeda? nggak tahu ya, kita merangkap aja sih kalau misalkan bisa lucu-lucuan atau nyanyi-nyanyi bareng gitu sih. Tapi memang sudah mematangkan konsep belum sih sebelumnya sama Naila, sama anaknya Mas Apri gitu, ada obrolan kayak kita membuat ini nih, udah ada ngecetusin ide-ide apa sih gitu? Sempet waktu itu bikinnya konsepnya kayak apa ya, kayak sketsa lawak aja gitu, biar bareng-bareng sama papa gitu sih, kan lucu, tapi ya sayangnya emang belum terrealisasikan. Ada target kapan? Targetnya aku belum tahu ya, belum bisa janjiin juga karena emang belum ada diskusi lagi ya baru-baru ini. Cak, mungkin kayak selain support dari keluarga ada nggak sih di karya kamu ini mungkin pasangan? Pasangan tidak ada, pasangan teman-teman deket iya nge-support banget, tapi pasangan belum ada bunda, emang ya tidak ada. Kenapa? Enggak, masih emang belum, masih pengen sendiri dulu. Iya, gimana ya? Kalau sekarang kayaknya fokus aku kan masih karir dan pengen ngejar studi juga. Pasangan aku sih nggak ngeburu-buruin, pengen banget punya. Tapi kalau misalkan nanti waktunya datang ya kenapa enggak gitu. Tapi belum, fokus aku belum ke situ sih. Tapi ngelarang nggak sih pacar-pacar, pacaran-pacaran kali? Enggak sih, enggak. Asalkan ada orang yang tepat, yang udah dikenal dan udah dipercaya, yang pasti akan merestui gitu. Tapi cowok-cowok banyak dong deketin kamu. Aduh, nggak ada. Masa nggak ada bang? Udah. Masa nggak ada mas? Ngedeketin temen doang, aku sih nganggapnya teman-teman aja ya, tapi nggak tahu deh. Tapi udah ada yang ini belum? Maksudnya dia udah ada yang berani coba-coba kamu langsung nembak atau? Nggak ada kak, nggak ada, sumpah nggak ada yang nembak. Sumpah ini beneran sedih banget, itu lebih kesedih ya bunda, nggak, sumpah nggak ada. Mungkin ada yang berusaha untuk lebih dekat lagi mungkin. Tapi kriterianya cowok Caca idaman seperti apa sih? Kriteria ini, ya aku ditanya mulu, udah aku nggak tahu banget jawabannya sumpah, karena kayaknya beda-beda mulu gitu loh. Kalau misalkan aku kagum sama cowok ini yang maksudnya kayak deretan cowok-cowok yang pernah aku kagumin, mereka tuh kayak beda banget secara look ya, tapi kayaknya sifatnya yang pokoknya nyambung sama aku, mungkin satu hobi, terus pokoknya yang baik aja sih, normal banget ya. Nggak ada yang spesifik kak, yang penting bisa nyambung, baik, treats me good gitu. Itu dari orang tua sendiri mungkin. Gimana Dari orang kriterianya? tua, ya mungkin suruh dulu apa kayak gimana Enggak ngejodohin sih, apa kayak gitu. nggak ada, karena yang penting bisa asik aja, kalau misalkan main ya main bareng gitu. Ya tapi masih suka jodoh-jodohin kayak waktu sama Iki. Ya Allah, nggak ada, itu emang bercandaan bapak-bapak ya. Tapi aku sama Aiki ya temenan, tapi ya enggak sih, nggak ada apa-apa.